Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghampa pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hari ini Miss Ana mau ajak teman-teman semua. Sudah lihat di depan papan tulis? Sudah. Siapa yang sudah bisa baca? Apa sih bacaannya? Oh, betul sekali, namanya keyakinan kelas. Nah, teman-teman, ada nggak yang tahu apa sih keyakinan kelas? Hah? Ada yang tahu? Belajar. Ada yang tahu lagi? Rajin sholat. Oh, rajin ngaji. Bisa Anda jelasin dulu. Jadi, teman-teman, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Aturan, seperti aturan, tapi dia adalah kalau kita nih lagi, ayo taruh dulu di sini, kayak anak kita, baik di sini kita taruh dulu ya, kita tahu baik. Kan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Teman-teman semuanya, coba bisa Anda mau lihat dulu yang rapi. Oke, good girl, good boys. Dia bersilah, misalnya juga bersilah kan? Iya, betul. Nah, jadi bisa Anda tadi bilang mau buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita ingat kalau kita akan berbuat yang tidak baik. Nih, misalnya lagi belajar. Kalau Miss Ana lagi belajar, lagi menerapkan sesuatu, anak-anak Miss Ana harus apa ya? Harus dia mau mendengarkan. Nih, kalau bertemu dengan guru misalnya, kalian harus apa? Salim. Tandanya kalian harus menghormati guru. Lalu nih, misalnya kita lagi bermain sama teman, lagi berdekatan sama teman. Kalau sesama teman harus saling apa sih? Harus saling sayang. Harus apa lagi? Harus baik. Apa lagi ya? Berbagi, good girls. Apa lagi ya? Harus saling sayang. Oke. Nah, nanti kalian kan mau nggak kelasnya itu tertib, menyenangkan, nggak berisik? Mau nggak? Mau. Berarti kalian harus buat satu. Guru penggerak menghampa pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Oh iya, dia mau tulis apa?
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Oke. Atau dia Kusumawati boleh juga. Oke. Nah, tadi udah banyak yang tulis. Nah, ini punya siapa tadi? Sawah. Yang ini punya siapa? Oke. Ini punya siapa? Punya Atta. Ini punya Atia. Ini punya Iqbal. Ini punya oh ya. Ini punya Atta ya. Ini punya alatnya. Oh, begini. Oke. Jadi Kis baca. Katanya kalau nih ada yang bilang harus buang sampah di kotak sampah. Terus ada yang bilang tidak berantem Miss, katanya gitu. Terus ada yang bilang lagi harus saling berbagi. Terus ada yang bilang saling sayang, main bersama. Oh ini mendengarkan ibu guru, jangan saling berantem. Nah ini kita jadiin satu ya. Sekarang di sana gimana kalau di sana tanya deh, di sana punya ini anak yang lagi ngapain ya gambar ini ya? Lagi belajar. Dia ini kalau belajar sama seperti yang kamu bilang tadi ya. Inara bilang tadi harus mengerjakan tugas sendiri, kata Inara. Sama dengan ini artinya kita sebagai anak yang pintar harus bertanggung jawab. Oke, sepakat ya keyakinan kelas kita yang pertama bertanggung jawab ya. Akhir sepakat ya keyakinan kelas kita yang pertama bertanggung jawab. Sepakat. Oke, kalau sepakat boleh ditempel. Siapa yang mau bantuin sana ditempel di karton kita? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar,
potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, nah teman-teman, Masya Allah, keyakinan kita sudah jadi, sudah kalian cap, sudah tanda tangan, artinya pengesahan. Kalian sudah sepakat semua ya tadi dengan keyakinan kelas kita ya? Iya, kurang bagus anak sudah sepakat? Iya. Coba Miss Anas sekali lagi sebutkan keyakinan kelas kita apa saja. Semoga anak-anak semua dengan adanya keyakinan kelas ini anak-anak jadi anak yang lebih baik lah. Jadi anak yang lebih jadi anak yang lebih fit. Mau? Jadi kalau kalian mau berbuat sesuatu, mau melakukan hal yang tidak baik, kalian harus ingat keyakinan kelas kita. Yang pertama, kalian harus selalu jadi anak yang tertib. Yang kedua, apa yang keyakinan kelas tadi sama? Apa sama? Iya betul sekali, bertanggung jawab. Yang ketiga, apa yang ketiga Baim? Mandiri. Tian, ini apa Tian? Harus saling menyayangi. Yang keempat terus harus hormati guru. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Iya betul sekali. Artinya kalau sama guru harus saling menghormati. Oke teman-teman, sudah kita selesai dengan keyakinan kelasnya. Semoga anak-anak semua bisa meyakini keyakinan kelas kita jadi anak yang lebih baik lah. Bisa? Insya Allah. Pasti bisa kita positif. Amin. Terima kasih Ciki doanya. Bisa juga doakan ya. Oke, kita akhiri dengan membaca penutup majelis ya. Yuk, Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Al-Kausar serta Bapak Ibu Dewan Guru TK Al-Kausar yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas A1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik saya selama saya menjadi CGP, yaitu mengenai budaya positif modul 1.4. Saya Karti Mulyana, CGP Angkatan 5. Oke, sebelum kita memulai teori, sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan suatu permainan atau percobaan. Di sini saya memberikan teman-teman tisu mungkin ya. Kita bayangkan tisu ini adalah sesuatu yang rahasia, berharga, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menggenggamnya sekuat tenaga, nanti boleh berpasangan. Lalu teman ya meminta kepada teman yang satunya hanya berdua, tapi satu tidak usah menopal, satu menopal, jadi nanti bergantian. Jadi bagaimana kita berupaya untuk merayu pasangan kita
untuk membuka gegabah tangan kita. Boleh apapun dilakukan, rayuan seperti apa. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin Ibu Rani sama ini berpasangan ya. Ibu sama itu, oke, boleh dibagi dua orang ya. Oke, boleh berdiri mungkin ya, biar lebih ngantuk. Oke, ya kita berdiri dulu. Pokoknya keluarkan rayuan mautnya supaya temannya mau membuka sesuatu yang berharga di tangan temannya. Oke. Iya. Oke, siap ya. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, udah siap ya? Udah, 2, 3, yuk silakan. Oke, boleh ngomong. Nanti saya kasih uang gitu, mau minta berapa boleh. Rayu, pokoknya dirayu sebisa. Tapi bukan dipaksa untuk membuka, memakai verbal ya, tidak untuk kosong-kosong gitu bukan. Coba kita pakai verbal, rayuan laut apa gitu. Iya. Pokoknya berusaha apapun kalau bisa dipertahankan karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ayo. Gak bisa, yuk. Ada yang sudah terayu? Belum? Bisa. Apa Oke, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan duduk. Oke. Nah. Oke. Terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan dari bersama. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan tadi kita sudah melakukan itu ya. Ada teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka, sudah kita lakukan. Lalu apa yang terjadi? Ada yang sudah terbuka tangannya? Wah, mudah sekali ya. Ya, ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya posisi kontrol. Nah, tadi itu temannya coba buka, saya kasih duit deh, saya ajak belanja deh, gitu kan. Itu kita yang menentukan apakah kita ingin membukanya atau tidak. Itu kan ada pada diri kita sendiri. Jadi artinya bahwa guru itu tidak bisa memaksakan. Sebenarnya itu intinya seperti itu ya. Lalu walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Biasanya kita bilang ke anak-anak, saya tolong dong jangan buang sampah sembarangan atau buang tempat sampah. Sebenarnya itu yang mengontrol dirinya dia bukan dia itu mengizinkan, hanya dia pada saat itu sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Guru itu sebenarnya apapun keputusan yang dilakukan itu ada pada anak tersebut. Sebenarnya guru itu hanya kayak apa ya, bersifat sementara seperti itu. Saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak. Jadi murid itu mungkin kita minta mereka melakukan sesuatu.
sebenarnya dalam hati dia ada keinginan dia untuk menolak, mungkin karena dia merasa dia takut pada gurunya, akhirnya dia melakukan apa yang kita inginkan. Sebenarnya di dalam hati dia ada keinginan dia untuk menolak seperti itu ya. Lalu murid tersebut akan menyadari mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung Anda tentang pendapat guru untuk berusaha seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selalu membayangkan kalau kita merasa buat mereka bersalah seperti ini. Kamu ya gitu, kamu dari tadi datang terlambat, akhirnya misalnya harus menggunakan pintu padahal Miss sedang menjelaskan pembelajaran. Itu menurut kita akan membuat mereka berubah. Padahal itu tidak sebenarnya itu tidak akan membuat anak itu berubah untuk selamanya. Bisa saja pada hari itu dia mendengarkan atau besok gitu. Karena teori kontrol itu ada pada diri mereka sendiri seperti itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ternyata selama ini bahwa kita membayangkan kalau kita membuat mereka merasa bersalah itu bisa membuat mereka berubah, ternyata itu bisa saja membuat mereka gagal. Seperti itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa biasanya sering sekali bahwa kita tuh punya hak untuk mengatur anak-anak kita seperti itu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemauan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mungkin kita sekarang maksa mereka, ayo nak begini nak, ayo nak begini nak, dia akan ikuti kita pada saat itu. Besok lagi coba kita lihat apa yang terjadi, mereka akan tetap mengulangi seperti itu, karena itu tidak hadir dari dalam diri mereka, bukan dari kontrol diri mereka seperti itu. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kadang ada yang murid kita gak suka sama kita. Coba, ada kan ya, Bapak Ibu ya, kamu gak suka sama Miss itu galak, gitu ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di tabel ini dijelaskan ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan itu kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika di teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Mau buruk, mau baik, itu pasti ada tujuannya. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi itu, Anda sendiri yang bisa. Anda mengizinkan untuk orang mengontrol Anda, atau Anda tidak mengizinkan mereka untuk mengontrol kita. Seperti itu. Lalu di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasa sering di TK ya. Kalau dari yang masih dibujuk, tarik gitu ya. Jangan dibuat dalam TK kita, insya Allah tidak ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi biasanya itu kalau kita nggak bisa merayu, kalau di teori kontrol itu biasanya ada pilihan lain bagaimana yang baik untuk merayu mereka seperti itu. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Jadi ada menang, ada kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol,
model berpikir menang-menang seperti itu. Jadi tidak ada ya kalah menang di teori kontrol. Selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Coba ada yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa menjelaskan tentang disiplin? Apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Disiplin itu apa ya? Hah? Tepat waktu. Ada lagi? Menaati aturan. Ada lagi? Sudah ya? Kita tuh lebih ke aturan, disiplin itu tepat waktu. Coba kita cek ya. Maaf, ngobrol sebentar ya. Lihat ya. Nah, kita baca, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Tadi seperti Bu Nurul bilang ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan, dan sudah disebutkan ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya yang nggak disiplin dihukum, gitu ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bagaimana kita untuk menciptakan disiplin positif, hindari kata hukuman, karena itu sangat tidak baik ya untuk perkembangan anak. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, oh kalau saya disiplin saya harus ada tepat waktu aja karena terburu-buru aja kita nggak nyaman ya. Seperti itu. Selanjutnya, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Gerd Dossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa lainnya, yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ternyata untuk menerapkan budaya positif ini atau disiplin ini, kita harus mengusahakan itu hadir dari dalam diri mereka, bukan dari pengaruh dari luar. Seperti itu ya. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seperti itu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita tuh menginginkan anak untuk memiliki disiplin itu kalau bisa jangan berdasarkan atau berasaskan karena mereka terpaksa dari luar, karena mereka ingin diberi hadiah, karena mereka takut dihukum. Kalau bisa jangan seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan siswa kita yang memiliki disiplin namun dari diri dalam diri mereka sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan adalah, ada yang tahu ibu nilai-nilai kebajikan? Oke. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik ya, sifat positif seperti itu.
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya, Dian Gosen 1998 mengatakan bahwa dengan mengatakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebenarnya banyak ya nilai-nilai kebajikan yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli, ya sebenarnya banyak, ada ratusan. Namun saat ini yang sedang viral ya, yang baru-baru ini digalakkan oleh oleh negara kita itu adalah profil belajar Pancasila. Mungkin untuk kita, karena kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka, insya Allah udah nggak asing lagi ya ibu-ibu ya tentang profil belajar Pancasila. Coba saya mau ingatin ke teman-teman, profil belajar Pancasila apa saja, ada berapa ya? Ada 6. Yang pertama, iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, oke, ya, ya, oke. Gak kelihatan kan? Berarti hafal ya. Oke, yang pertama tadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kreatif, bergotong royong, kolaboratif, mandiri. Itu lagi apa tadi? Berkebinekaan global. Nah, bagaimana caranya kita akan membangun anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di profil belajar Pancasila. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Apa sih motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi? Itu adalah Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ternyata kita itu berperilaku itu ada 3 motivasinya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak Bapak Ibu? Biasanya kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya nggak mau nggak menjadi PR, takut dihukum guru lapangan, sudah berdiri. Akhirnya mereka mau ngerjain PR. Banyak ya yang seperti itu ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ternyata hukuman ini adalah tingkat paling rendah gitu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Bukan dari dalam dirinya ya, ini karena dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya, kalau hukuman itu ternyata adalah motivasi eksternal. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini menurut Bapak Ibu eksternal atau internal? Untuk mendapatkan penghargaan ini internal atau eksternal motivasinya? Iya, eksternal. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Namun di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan itu ternyata hanya untuk mendapatkan imbalan ya teman-teman ya. Mereka juga melakukan suatu mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ya, jadi yang ini yang sebenarnya yang harus kita pupuk kepada siswa-siswa kita ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa sih kalau saya melakukannya. Jadi bukan karena dia, besok saya kok nggak melakukan ini, saya akan mendapat hukuman. Oh, kalau saya mengerjakan ini saya akan naik pangkat.
saya akan mendapatkan hadiah, saya dapat bonus. Kalau bisa bukan itu, walaupun dia satu tingkat di atas hukuman. Namun yang lebih baik adalah yang ketiga ini, yang dari internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa sih saya kalau saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dalam jangka, kalau orang yang memiliki motivasi internal itu insya Allah disiplin positifnya itu akan bertahan lama. Tapi kalau dia hanya untuk mendapatkan hadiah atau takut hukuman, itu otomatis insya Allah ya, pasti disiplin positifnya itu akan tidak bertahan lama, biasanya jangka pendek. Seperti itu. Restitusi. Apa sih restitusi itu? Oh belum ya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini ya Bapak Ibu, PR besar kita adalah bagaimana kita menanamkan nilai positif dari dalam diri anak-anak kita ya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang seperti yang saya jelaskan tadi. Motivasi yang tidak akan terpengaruh mau apapun yang terjadi, insya Allah dia tetap akan memiliki disiplin positif kalau itu datang dari dalam dirinya. Pada akhirnya hukuman atau hadiah mereka akan tetap berperilaku, walaupun mereka tidak ada hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya nih, sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nah, ada selanjutnya itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah satu metode ya Ibu, untuk gimana sih caranya kalau anak melakukan kesalahan. Biasanya kita kalau anak-anak melakukan kesalahan itu diapain dulu ya? Dihukum, terus dimarahin. Ada juga yang dibujuk, dirayu, dikasih hadiah ya. Seperti itu, ternyata itu tidak akan membuat mereka berubah dalam jangka panjang. Jadi ternyata ada cara bagaimana kita mencoba memupuk rasa disiplin positif mereka itu melalui restitusi yang seperti dijelaskan tadi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau mereka membuat kesalahan, biasanya itu kalau di restitusi itu kita tuh memotivasi mereka apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan kita menyalahkan mereka ya. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Oke, saya bacakan ya. Yang itu ada identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi seperti itu. Kalau di identitas gagal itu di hukuman. Kalau hukuman itu ternyata akan membuat gagal ya, Bapak Ibu ya. Kalau di disiplin itu ada dua, ada konsekuensi sama restitusi. Contohnya itu kalau di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, misalnya seperti ini. Saya menumpahkan air, konsekuensinya apa? Saya harus mengelapnya kan.
Nah, kalau di hukuman biasanya kita kasih hukuman, kamu udah numpahin air nih, kamu harus begini. Itu pasti akan membuat disiplin gagal seperti itu. Kalau di restitusi, dia ada pilihan. Jadi kita tuh nggak langsung kasih jalan keluar ke mereka. Jadi kita tuh memancing mereka, menstimulasi mereka. Kalau kamu melakukan sesuatu agar kamu ke depannya lebih baik, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Next ya. Restitusi berdasarkan bagan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas gitu, dan disetujui oleh murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran pada konsekuensinya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi ternyata konsekuensi ini juga selain hukuman, ternyata konsekuensi juga terkadang membuat murid kita tidak nyaman ya. Untuk jangka waktu pendek, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tidak mau diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Nah, harusnya dia ikut bermain, tapi kan dia belum menyelesaikan pekerjaannya nih. Padahal waktu sudah waktunya bermain, tapi konsekuensinya kalau dia belum selesaikan tugas, artinya dia harus menyelesaikan tugasnya ya. Akhirnya hilang untuk bermain anak itu karena konsekuensinya harus dijalani. Lalu menyelamatkan tugas karena ketinggalan tadi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau di konsekuensi itu biasanya guru yang memonitor. Ini ada pertanyaan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke, good. Meminta tak terlihat ya. Tulisnya bersih banget. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, itu hukuman. Oke, next. Itu ada beberapa ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat pada salah pada kelompok. Jadi restitusinya adalah hal yang baik yang guru ya untuk kita lakukan dalam membentuk disiplin kepada anak-anak. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, jadi restitusi ini biasanya itu menggunakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawabannya pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biasanya jawabannya pasti untuk kesehatan atau keselamatan.
Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yang tadi itu keyakinan yang universal, yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang ditetapkan secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kenapa enggak peraturan itu? Karena itu ya, karena kadang peraturan itu kurang bermakna bagi anak seperti itu. Mereka hanya menjalankan ya karena peraturan seperti itu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendelegasikan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Itu kenapa tidak peraturan ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang satu, pertama adalah kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini didapat dari hasil diskusi anak-anak, tuangkan pemikiran anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru ya, bukan guru yang menetapkan anak-anak kalian harus begini, masuk pukul sekian. Itu tidak dari guru, karena itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu harus datang dari anak tersebut. Nilai-nilai kebajikannya itu harus timbul dari anak-anak tersebut. Yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinannya. Yang ketiga adalah sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya peraturan itu tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menggunakan sepatu hitam, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh berbicara pada saat guru menerangkan. Selalu tidak kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak disarankan untuk menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya kalimat negatif, kalau jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau positifnya gimana? Berjalan di kelas atau koridor. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau buat keyakinan kelas itu jangan sampai menggunakan kata yang negatif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Jadi anak-anak yang tadi sudah mencurahkan pendapatnya, kita bisa stimulus mereka seperti ini. Anak-anak ingin kelasnya seperti apa? Mereka itu pengen punya kelas seperti apa? Nanti anak-anak akan bilang, pengennya begitu. Nah, itulah apa yang mereka inginkan, itu yang kita minta untuk dituliskan. Lalu Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak anak-anak murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dan peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling mentaati atau nilai kebajikan yang hormat. Yakinlah keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Ini adalah cara-cara untuk membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan coba tayangkan video pada saat saya mencoba membuat keyakinan kelas kemarin.
Oh. Suratnya. Kuatkan hati dari memang kawan belajar tetap berbalik untuk negeri. Nah, di situ anak-anak mengeluarkan pendapat mereka ya tentang peraturan-peraturan. Nanti setelah mereka berpendapat, biasanya nanti mereka menuliskan. Tapi karena kita di TK banyak yang belum bisa ya menuliskan pendapat mereka, kita bisa membantu mereka. Kita tanya, kamu mau apa peraturannya? Nanti kita bisa bantu tuliskan dan mereka yang menentukan. Kita mencari kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada. Ada yang bangunnya dari anak-anak ini. Ini anak-anak sudah menanyakan pendapat-pendapat mereka.
berharap berbagi untuk yang lebih. Belajar bergerak. Di situ sudah ada catatan anak-anak ya, artinya tadi yang peraturan-peraturan mereka tuliskan itu sudah kita gabungkan yang cukup luas, yang misalnya hampir sama, kita tarik kesimpulannya apa, dan itu tidak ada kata-kata yang negatif, semua menggunakan kata-kata yang positif, tidak ada lagi larangan-larangan yang seperti itu. Lalu mereka harus mengesahkan. Jadi karena itu timbul dari mereka sendiri, jadi kalau biasanya di SMP, SMA, SD itu udah bisa tanda tangan biasanya, tapi kalau di TK karena kan kita belum bisa tanda tangan, jadi apapun kreasi bisa kita buat, salah satunya itu dengan mengecat tangan mereka yang saya gunakan. Nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin. Nanti ibu-ibu juga bisa coba di kelasnya. Jadi kita kalau mereka melakukan sesuatu yang menurut kita itu kurang berkenan, tinggal ingatkan mereka, ayo ingat keyakinan kelas kita kemarin apa. Biasanya mereka, oh iya sadar, karena itu berasal dari mereka, jadi mereka akan ingat seperti itu. Kita lanjut ya. Bisa. Ternyata masih ada 5-6 juga. Keyakinan kelas tadi itu caranya masih ada yang kelima dan keenam. Tinjau ulang keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan. Setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Nah tadi yang seperti saya jelaskan ya. Oke, sekarang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apa ya kebutuhan dasar manusia itu? Ternyata ada beberapa kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, atau kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di TK ini sangat banyak sekali ya anak-anak yang menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Di TK ini anak-anak setiap melakukan sesuatu biasanya mereka ingin sekali diberikan pujian atau apresiasi, ya itu adalah pengakuan untuk mereka. Yang keempat itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi ternyata anak kita itu sebagai manusia itu kita ingin punya kebebasan. Jadi selama ini kita memberikan peraturan-peraturan sesuatu yang maunya kita, ternyata itu melanggar ya, bahwa kebutuhan dasar manusia, ternyata bahwa mereka punya kebebasan untuk melakukan apa itu yang mereka mau. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi untuk merasa senang, apalagi di TK ini sangat semua kita berada di mana. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah penghukum. Sebagai seorang penghukum, ada nggak yang dari situ? Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu keluar kata-kata dari penghukum ya. Biasanya penghukum itu akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Patuhi aturan saya, kamu selalu aja bersalah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara yang dia lakukan itu. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Apa sih membuat merasa bersalah itu?
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Beda dengan penghukum, kalau penghukum biasanya nadanya agak keras ya untuk ibu-ibu ya. Kalau dibuat merasa bersalah ini dia lebih bahasanya lebih di bawah bahasa penghukum, dia akan lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Terus bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya lebih lembut. Kalau hukum kan agak keras. Terus beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Kenapa sih? Gitu. Biasanya gitu ya kalau si pembuat merasa bersalah. Sangat ibu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memilih menilai diri yang buruk atau menilai diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kalau kita merasa membuat mereka bersalah itu biasanya, oh ternyata saya udah buat guru marah gitu. Itu posisi kontrol yang kedua ya. Di posisi ini murid akan itu tadi sudah merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangkan. Adakah di posisi ini Bapak Ibu pernah membuat merasa bersalah? Pernah. Yang selanjutnya posisi sebagai teman. Biasanya guru juga suka posisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik ya, yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya kalau kita tuh disukanya biasa oh iya ya saya mau deh menempatkan diri saya sebagai teman supaya murid saya nyaman, supaya murid saya nggak takut sama saya. Biasanya seperti itu ya, kita memposisikan kita sebagai teman. Guru yang di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak bereskan hal demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal ini dari posisi teman adalah hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan karena tidak mau lagi berusaha. Jadi ternyata apabila kita memposisikan kita sebagai teman, itu biasanya murid akan mengandalkan, nggak apa-apa deh saya nggak kerjain, Bapak itu mah baik sama saya, Ibu itu mah baik sama saya. Biasanya seperti itu ya, karena kita sudah menganggap guru itu sebagai teman. Biasanya seperti itu. Itulah kenapa negatifnya dari posisi sebagai teman. Ternyata ada dua, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini sering sekali ya kita jumpai ya. Karena dia merasa akrab dengan guru yang satunya, akhirnya dia nggak mau hormat sama guru yang satunya. Jadi ternyata kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu ternyata ada juga hal-hal negatifnya. Jadi posisi kontrol yang mana sebaiknya kita itu ya? Hukuman nggak mungkin. Membuat merasa bersalah juga akan menimbulkan hal negatif. Terus sebagai teman juga akan menimbulkan hal negatif. Ada lagi yang sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan diberikan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Jadi kalau misalnya pemantau ini biasanya lebih memperhitungkan seperti itu ya. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya posisi ini akan menggunakan stiker, selip, catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya adalah lagi posisi yang kelima, yaitu
posisi sebagai manajer. Nah, jadi posisi terakhir itu adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan jika diperlukan. Jadi ternyata posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Jadi gimana caranya kita sebagai seorang guru menempatkan diri kita seperti manajer seperti itu. Jadi kita tidak menghukum mereka, tidak membuat mereka merasa bersalah, namun kita memberikan kepada murid kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Selanjutnya, tabel berikut istilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan tersebut. Tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Coba saya mau tanya, ini ucapannya siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan ibu saya ya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang tadi pemantau. Oke, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Nah, ini adalah posisi manajer. Lebih bijaksana yang mana? Iya, artinya kita sebagai guru itu harus menjadi seorang manajer. Jadi kalau ada masalah, jangan menghukum, jangan membuat mereka merasa bersalah, tapi kita stimulasi mereka untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi biarkanlah mereka yang berpikir, kita hanya membimbing dan mengarahkan saja untuk menyelesaikannya. Udah ya, ini yang bisa next ya. Ini dia segitiga restitusi. Nah, ini adalah teknik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada anak-anak melakukan permasalahan, akan lebih baik menyelesaikannya itu dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Dian Gosen dalam bukunya menyebutkan telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menciptakan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi di sini ada segitiga di mana itu ada beberapa tahapan untuk memecahkan masalah. Misalnya seperti ini ya tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, biasanya itu kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ternyata kalau akan membuat kesalahan terus kita marahi, itu akan membuat mereka gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di situ. Ada yang pertama itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi pada saat mereka ada masalah, yang pertama itu kita harus menstabilkan dulu ya permasalahan itu. Jangan langsung kita marah atau ngejudge mereka. Jadi kita harus menstabilkan dengan ada beberapa pilihan kata-kata yang bisa digunakan seperti di depan itu. Kita bisa kok menyelesaikannya. Bapak atau ibu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah.
Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu senang menjadi teman-teman? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita stabilkan dulu perasaan mereka dengan kata-kata yang tadi, kalau mereka sudah stabil, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa sih validasi tindakan yang salah itu? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, apalagi di TK banyak banget ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing untuk guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan mereka yang salah itu dengan apa sih kata-kata yang lebih baik. Pertama itu, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa sih kok nanya gitu? Pasti kan mereka berpikir ya seperti itu. Yang kedua adalah kamu pasti punya dari alasan kenapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Nah, itu adalah untuk kita memvalidasi kesalahan yang mereka buat. Jadi nggak sampai marah-marah ya. Selanjutnya adalah sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, inilah pada posisi inilah mereka yang tadi sudah kita stabilkan keadaan batinnya, lalu kita validasi kesalahannya. Selanjutnya adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Yang pertama adalah langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini yang ketiga ya. Pertanyaannya di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, keyakinan kelas tadi akhirnya bisa kita pakai untuk di segitiga restitusi. Apa sih yang biasanya dikatakan pada saat kita menanyakan keyakinan? Itu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Bisa pakai keyakinan kelas tadi ya, ibu-ibu ya. Apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi permasalahan itu mereka akan menyelesaikan sendiri dengan kita menggunakan segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya, habis. Nah, demikian pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan boleh. Sudah jelas semua ya? Waktunya sudah. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama untuk kita membentuk budaya positif di kelas kita, lebih luasnya di sekolah kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sosialisasi budaya positif tadi, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu tentang 5 posisi kontrol. Bahwa sesungguhnya kita sebagai guru itu lebih baik menempatkan
menempatkan diri kita sebagai manajer. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Kartini